Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Purwanto. Baik, langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan sekaligus memberikan pendapat saya mengenai historis pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sejak merdeka hingga saat ini. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami suatu proses demokrasi, yaitu ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Pak Soeharto dengan Orde Barunya. Sejak zaman Orde Baru sampai masa sebelum reformasi, sistem pemerintahan di Indonesia berbasis kepada sistem yang sentralistik. Dengan kata lain, hampir semua kebijakan dipegang oleh pemerintah pusat. Kebijakan yang bertahan bertahun-tahun tersebut dianggap tidak demokratis karena tidak banyak melibatkan rakyat di dalam pengamalan keputusan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sebanyak 4 kali. Pasal 18 sebelum mengalami amandemen, di dalam pasal 18 hanya terdapat satu ayat dalam satu pasal. Nah, masalahnya pasal 14 sebelum amandemen bisa dilihat di slide ini. Pasal 18 sebelum amandemen, daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil di dalam daerah-daerah yang bersifat otonom ataupun daerah administrasi belaka. Semuanya menurut aturan yang menyenangkan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah karena di daerah pemerintahan juga akan bersin di atas bermusyawaratan. Sedangkan Undang-Undang Dasar hasil amandemen tahun 2002 mengembangkan pasal 18 menjadi 7 ayat ditambah pasal 18A yang terdiri atas 2 ayat dan pasal 18B terdiri atas 2 ayat. Adapun isi pasal 18 setelah amandemen yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yaitu ada 7 ayat di dalam pasal 18. Sebelum dan setelah amandemen sebenarnya memiliki kesamaan. Poin-poin dasar yang terdapat di dalam pasal sebelum amandemen masih terdapat di dalam pasal 18 setelah amandemen, yaitu masih mengakui dan menghormati hak-hak dari masyarakat hukum adat asalkan masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Selain itu, dalam pasal 18 sebelum dan sesudah amandemen sama-sama masih mengakui keistimewaan suatu daerah. Hanya saja di dalam pasal 18 hasil amandemen menghendaki agar partisipasi rakyat lebih terlihat di dalam lampiran keputusan politik, sehingga diharapkan sistem yang lebih demokratis akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini misalnya terdapat di dalam ayat 3. Yaitu anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum, dan ayat 4 yaitu gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Dalam pasal 18 sebelum amandemen hanya menjelaskan adanya pembagian daerah-daerah di Indonesia yang susunan pemerintahannya ditetapkan undang-undang serta adanya daerah-daerah yang bersifat otonom tanpa menjalankan kewenangan pemerintahan daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan daerah lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembentukan sementara. Dalam pasal 18 hasil amandemen menjelaskan bahwa pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.